Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobby Sadli dengan NIM C1C020081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, dan perkembangan transaksi syariah. Pokok pembahasannya yang pertama itu pengertian akuntansi syariah, yang kedua hubungan syariah Islam dengan akuntansi, yang ketiga perkembangan transaksi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung riba, masyir atau judi, gohor atau penipuan, dan zulum atau kezaliman. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Hubungan antara akuntansi syariah, definisi maupun kebaikan yang kita dapat, sesungguhnya segala sesuatu pasti ada kebaikan yang terselip di dalamnya. Akuntansi syariah ada untuk menghapus apa yang tidak sesuai dalam akuntansi konvensional demi kebaikan umat muslim. Karenanya, kita sebagai umat muslim dapat menggunakan sistem sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang ada di akuntansi syariah diantaranya prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Perbedaan menurut para ulama secara singkat dari akuntansi dan akuntansi syariah ialah bagaimana penyampaian data kepada subjek yang membutuhkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, kita melihat bahwa tekanan Islam kewajiban melakukan pencatatan adalah menjadi bukti dilakukannya transaksi muamalah yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi tersebut. Perkembangan transaksi syariah. Yang pertama diawali dengan Myanmar Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Yang kedua, pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Berdirinya bank syariah tertentu membutuhkan seperangkat aturan yang tidak terpisahkan, antara lain yaitu peraturan perbankan, kebutuhan pengawasan, auditing, kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah, dan lain-lain. Berdasarkan data dokumen, dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah adalah setelah adanya standar akuntansi perbankan syariah. Setelah terbentuknya pemahaman yang lebih konkret tentang apa dan bagaimana akuntansi syariah, dan terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah. Secara historis, sejak tahun 2002 barulah muncul ide pemikiran keberadaan akuntansi syariah, baik secara pengetahuan umum maupun secara teknis. Sebagai catatan, EII baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Yang berikutnya, pertambahan jumlah bank syariah meningkat pada tahun 2009 dengan mengeluarkannya izin bank baru, yaitu Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah. Sektor berikutnya yang juga berkembang adalah asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama The Islamic Insurance Company of Sudan. Poin berikutnya, perkembangan di Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya asuransi takaful yang dibentuk oleh PT Syarikat Takaful Indonesia atau STI sebagai holding company pada tahun 1994. Setelah melalui persiapan yang matang, STI mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada 2 Juni 1995. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah, dan sektor keuangan non-bank transaksi ini terus mengalami peningkatan. Di antaranya yang pertama obligasi syariah atau suku, yang kedua pasar modal syariah, yang ketiga dana pensiun syariah, dan yang terakhir pendanaan proyek syariah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.